Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia SMP SMA Gips, baik nanti via Instagram dan via YouTube. Jadi hari ini guest kita sangat spesial nih. Guest kita salah satu yang lagi menjalani akademi kepolisian dan angkatan ketiga ya Ghazali ya. Ya, selamat malam Ahmad Ghazali. Selamat malam, Miss. How are you, Ghazali? I'm fine. Alhamdulillah. Nah, jadi alasan terbesar nih kenapa jadi Ghazali sangat sangat ditunggu-tunggu nih sebagai guest kali ini karena banyak sekali adik-adik tingkatnya Ghazali gitu, dan mungkin bisa jadi bukan cuma ada tingkat Ghazali aja, penonton yang mungkin mau tahu nih bagaimana sih seputaran tentang dunia akademi kepolisian gitu kan, mau gimana tesnya, apa aja yang harus dilalui gitu. Jadi kan akan lebih pas gitu mungkin dari Ghazali yang berbicara, karena Ghazali sudah melewati semua proses itu dan sekarang lagi menjalani kedinasannya gitu kan. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Ghazali ya. Oke, Miss. Izin, Miss, saya buka masker aja, Miss. Oh ya, sure, boleh. Nah, jadi supaya para penonton tahu nih. Nah, inilah Ahmad Ghazali yang sudah ini ya, sekitar udah lama ya, hampir 4 tahun ya Ghazali ya? Udah 3 tahun setengah, Miss. 3 tahun setengah ya, hampir 4 tahun. Jadi Ghazali, ada nih banyak banget request pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ghazali seputar proses-proses untuk bisa melewati atau gimana nih caranya supaya bisa lolos ke kedinasan kepolisian gitu. Jadi pertanyaan pertama Ghazali, apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan ya, yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti tes masuk kepolisian itu? Mohon izin menjawab. Kalau hal-hal yang perlu kita persiapkan, menurut pengalaman saya, Miss, karena Ya. biasanya untuk penerimaan kedinasan ya, kalau kita sebut kedinasan, baik itu Akpol, Akmil, AL atau AU ataupun IPDN, itu yang kita persiapkan yang paling pertama itu biasanya berkas-berkas, Miss. Baik Oke. DP, KK, SKCK, dan lain-lain. Pertama itu masalah administrasi. Terus yang kedua, secara umumnya itu fisik kita. Fisik di sini saya bagi menjadi dua, baik dari kesehatan kita maupun dari bahasnya olahraga kita, visual kita. Contohnya, kalau dalam tes akademi kepolisian ada namanya tes kesehatan. Di sana dicek semua badan baik mata, telinga, gigi, tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, bentuk kaki, semuanya dicek. Itu dari segi kesehatan. Dan untuk yang saya bilang tadi visualnya, itu ada jasmani. Nah, jasmani itu terbagi menjadi dua lagi, Miss. Ada samapta A, ada samapta B. Kalau samapta A ini hanya satu, yaitu lari 12 menit. Berapa kilo tuh 12 menit? Kemarin saya lari 12 menit itu sekitar 2,7 kilo. Wah, oke. Ya, 2,7 kilo. Atau kalau misalnya kita lari di 17 Mei itu, kan satu putaran itu 400 meter, Miss. Nah, itu sekitar untuk lulus biasanya 6 putaran udah cukup. 6 putaran itu sekitar 2,4. Dan tapi saya waktu tes itu sekitar 2,6 atau 2,7, Miss. Oke. Waktu tes daerah dan pusat seperti itu juga. Dan itu tanpa henti ya? Maksudnya larinya itu kan 6 putaran nih. Tanpa berhenti sama sekali. Tanpa berhenti. Jadi kita harus bisa ngatur napas dan juga tetap ngatur tempo lari. Itu untuk samapta-nya. Nah, sekarang samapta B itu banyak itemnya. Push up, sit up, pull up. Kalau misalnya cewek itu mending lah. Kalau kita pull up yang cowok. Iya. Terus ada lari angka 8. Kalau umumnya angka 8. Kalau misalnya saya bilang kita keluar, ntar ada yang nggak paham. Iya, benar.
Oke, berarti memang intinya supaya salah satu syarat bisa lulus itu harus maksimal 12 menit ya ketika 6 putaran itu, nggak boleh lebih Eh, berarti. Sebenarnya ada target jaraknya, Miss, bukan waktunya. Kalau waktu itu pasti Oh, I see. ya. Dan baik push up, sit up itu semuanya ada minimum minimum nilai minimum angkanya. Oh, I see. Berarti yang ditekankan di sini minimum kalau kayak lari itu kan minimum jaraknya berapa jauh, kalau push up berapa banyaknya push up-nya gitu ya. Itu, Miss. Oke. Dan juga sebagai catatan, Miss, biasanya untuk tadi yang saya bahas sebelumnya masalah fisik kita, maksudnya fisik ini kesehatan, karena di pengalaman saya maupun pengalaman senior dan junior saya itu banyak yang jatuh, khususnya pada saat seleksi akpol ya, Miss. Itu di kesehatan, karena apa yang kita pandang itu sehat belum tentu itu sehat. Betul. Nah, jadi dan juga saya berpesan kalau misalnya emang benar-benar mau itu benar-benar siapin dari sekarang, misalnya gigi ada nggak rata, segera behel atau udah dari sekarang udah persiapan, misalnya mata udah buram, mana lah caranya supaya itu bisa normal, kan ada beberapa terapi yang bisa melakukan itu. Oke. Dan juga itu tadi kan baru dua yang saya bilang, administrasi fisik, yang kedua ini masalah akademik, intelektual kita itu juga dites, Miss. Intelektual ini terbagi menjadi dua, ada di PMK, ada juga di akademik. PMK ini masalah kita berkomunikasi seperti apa, cara kita berpikir seperti apa. Kalau di akademik ya seperti yang kita pelajari matematika, bahasa Indonesia. Saya padahal orang IPA, tapi di sana waktu saya tes itu ada soal geografi dan sosiologi, Miss. Jadi saya sedikit bahasanya sedikit bingung waktu itu. Tapi alhamdulillah menyesuaikan, karena saya waktu itu juga ikut beberapa les, salah satu di GIPS juga kan waktu itu. Seperti itu, Miss. Oke, yang masalah ini Ghazali kan kayak masalah fisik ya katanya. Itu ada minimum berat badannya nggak Ghazali untuk masuk? Kan Miss inget banget ya dulu Ghazali nggak, waktu awal lulus itu nggak segitu gitu. Agak shock juga, ada minimum standar berat badan nggak untuk cowok khususnya? Biasanya tinggi badan dikurang berat badan 110 totalnya. Oke, berarti tinggi badan dikurang berat badan ya gitu. Jadi itu idealnya gitu ya? Idealnya. Idealnya Oke. kalau misalnya lewat itu kelebihan, kalau kurang nggak apa-apa sih, paling kurang 5 sampai 6 kilo nggak apa-apa. Itu nggak masuk underweight. Jadi harus fokus juga ya di bagian berat badan. Mungkin bagi adik-adik kelasnya Ghazali yang mau masuk udah harus mulai fokus gitu kan. Harus udah bisa ngitung. Saya kemarin waktu di GIPS itu kebetulan alhamdulillah juga sering, kan saya silat dulu, Miss. Ya, betul. Mungkin banyak di situ saya kayak banyak berlatih fisiknya. Standar ini Ghazali kan ada akademik nih, selain yang dari kemampuan berkomunikasi dan cara berpikir itu kan ada tesnya nih. Itu ada minimumnya nggak untuk nilai tesnya itu? Biasanya dibandingkan dengan yang lain, Miss. Kalau misalnya masalah akademik itu dibandingkan dengan yang lain, kalau kita lebih intelektual orangnya, ya nilai kita tinggi seperti itu. Oke. Jadi kayak langsung kayak diperingkatin gitu ya? Ya, dan alhamdulillah pas tahun saya itu transparan banget. Jadi setiap kita selesai tes langsung dikeluarin hasilnya, nggak disembunyi. Betul. Seperti itu. Makanya bahkan saya ada juga junior saya 1 tahun di bawah saya itu jualan pentol, Miss, di Barabai, tapi dia masuk akpol karena emang saya lihat orangnya intelektual dan juga fisiknya juga. Nah, lebih ke ini mungkin Ghazali, bagian tesnya itu kan tadi kata Ghazali ada sosiologi, ada geografi, kira-kira ada apa lagi tuh Ghazali? Bahasa Inggris, masalah PKN juga, Miss. Matematika, itu aja sih waktu itu, Miss. Ingat nggak berapa soal Ghazali? Udah lupa, Miss, tapi jadi ada 3 waktu itu dibagi menjadi 3 apa 4 gitu, 4 rasanya. Pertama matematika, kedua bahasa Indonesia, ketiga bahasa Inggris, keempat umum. Nah, umum ini masuk kata saya yang banyak
umum itu ya, kayak Ya, scattered mapel apa aja gitu. geografi yang jenis-jenis apa jenis-jenis tanah kayak gitu. Mas tanah jenis tanah apa katanya seperti itu. Nah, lalu sejauh Ghazali melewati itu semua gitu, apa sih yang paling berat yang harus Ghazali laluin? Kalau secara saya individu ya Miss, untuk masalah fisik alhamdulillah bahasanya saya udah kan dulu SMP sempat pondok Mas, di situ saya juga silat. Ya. Jadi kayak mungkin gara-gara silat itu juga Miss tahu saya dulu juga sering olahraga kan siang-siang lari, Ya, betul-betul. muter itu mungkin salah satunya yang mendukung saya juga di situ. Dan juga untuk masalah akademik alhamdulillah juga diberikan rezeki bahasanya juga berprestasi lah waktu di dari SD SMP sampai SMA nggak pernah keluar dari alhamdulillah seperti itu. Mungkin udah takdirnya seperti itu lah Miss, dan diberikan jalan. Dan untuk adik-adik sekalian maksudnya jangan minder duluan. Bahkan saya ini Miss, teman saya ada, dia tahun ketiga daftar angkatan saya, tahun 3 kali daftar. Dan tahu nggak Miss, 2 tahun sebelumnya itu dia ikut Tamtama TNI tapi nggak lolos. Ya. Tamtama. Dan tahun ketiga dia coba dong nih, coba tes akpol, malah masuk. Siapa nih? Kayaknya Miss tahu deh. Enggak, ini teman saya Miss. Oh, teman kamu ya? Ya, teman saya di akpol. Dia dari Sumbar, Sumatera Barat, Padang. Dan seperti 2 kali. Juga 2 kali daftar gagal di TNI, Tamtama TNI. TNI AD kalau nggak salah kata dia. Tapi saat dia nyoba tahun ketiga untuk masuk kedinasan, dia milih akpol. Dan alhamdulillahnya dapat rezeki di situ, Miss. Ya kata orang tuh, itu emang udah kalau kita ada usaha, ada ikhtiar, nggak pantang menyerah, insya Allah ada jalan seperti itu. Jadi yang bisa Miss tangkap di sini intinya balance ya Ghazalia, nggak cuma fisik aja yang dipikirin nih, tapi juga sebagai calon gitu kan, sebagai calon pengabdi negara gitu kan, kayak apalagi polisi ya kan, seenggaknya intelektual juga. Ya seperti itu Miss. Lalu setelah nih kan tahu nih Ghazali lolos gitu kan, nah setelah lolos itu setelah melewati semua proses Ghazali ternyata lolos gitu. Setelah itu apa yang dilakukan setelah lolos Ghazali? Saya pasti ke belakang dikit Miss. Jadi seleksinya itu ada 2 kali Miss, daerah. Nah, jadi waktu di daerah itu cukup menegakkan bagi saya. Karena kenapa? Jadi pada saat di daerah itu kota yang dikirim ke pusat itu cuma 6 orang dan saya ranking 7. Rupanya pada saat sebelum pengumuman kelulusan itu ada penyampaian dari Polda. Kan waktu itu Kalimantan Selatan masih tipe B Miss, dan tahun itu bakal tipe A. Oleh karena dari Polda Kalsel kotanya ditambah 1 pas dibaca 7 itu langsung bergetar. Nah, dan pengalaman apa yang saya pelajarin lagi setelah saya ranking 7 tuh, kan saya dapat informasi nih katanya di pusat yang dari Kalimantan Selatan cuma 4 orang yang yang diterima. Itu ada jenjang waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nah, di sana saya terus genjotan Miss, latihan, menyelesaikan berat badan, mengasah akademik saya lagi, mengasah bahasa Inggris saya bahkan dulu sempat tiap 2 hari sekali saya datangin Miss Nurul Miss. Iya, Miss Nurul. Saya datangin beliau untuk belajar bahasa Inggris. Karena emang bahasanya saya emang niatnya seperti itu dan orang tua saya mengarahkan ke situ. Saya coba dan saya usahakan dan alhamdulillah di pusat saya ranking 4. Ranking 4. Jadi ini unik ya. Pengiriman Kalsel. Jadi kotanya tuh Ghazali dulu. Ya, jadi kotanya tuh per provinsi gitu. Nah, namun di tahun 2019 apa 2018 pokoknya di bawah saya Miss itu kotanya nasional dari tahun itu. Jadi yang namanya rezeki nggak kemana. Ini unik nih. Maksudnya waktu yang diseleksi daerah, Ghazali peringkat 7 kan, masuk gitu alhamdulillahnya. Terus sebelum kan diseleksi lagi 4 yang lolos apa enggak, Ghazali peringkat 4 gitu kan. Yes. Rezeki itu, aduh, it's something yang
keajaiban dan ini mungkin udah jalannya juga gitu kan, bahwa memang Ghazali ada usaha dan akhirnya diterima di situ gitu. Lalu ini Ghazali, waktu langsung lolos itu kan, nih kan Miss juga awam nih kan, nggak tahu. Setelah lolos seleksi itu, apakah langsung turun ke lapangan atau ada sekolahnya dulu? Jadi setelah lulus di pusat ya Miss, setelah pengumuman itu kami diberikan waktu sekitar 5-6 jam bertemu dengan orang tua sebelum pelepasan Diksar namanya, seperti kami pendidikan dasar atau misalnya di GIPS himahnya lah. Ya betul. Itu setelah bertemu orang tua, kami dikembalikan ke barak, ke asrama, untuk mempersiapkan bagian cover lab, pembagian peralatan seperti itu Mas. Bagian peralatan baik baju, kopel, sepatu, baret, bukan baret sih waktu itu, pakai topi gitu, apa sih namanya? Pokoknya pembagian semuanya Miss, sampai ke top masalah, pokoknya apa yang kita perlukan di Diksar nanti. Nah, itu sekitar 3 hari apa seminggu seperti itu kami di Akpol. Tapi di Akpol itu juga udah mulai di untuk masalah fisik supaya nggak tumbang, kalau bahasa kami nggak jatuh, nggak pingsan seperti itu Mas. Lalu kami dikirim ke Akademi Militer untuk dilakukan Diksar 4 matra, Akademi Polisi, Akademi TNI Darat, TNI Laut, sama TNI Udara. Di sana Diksarnya sekitar 3 bulan. Nah, di dalam situ kami benar-benar diajarkan masalah, didoktrin untuk menjadi seorang bahasnya penegak hukum, didoktrin untuk menjadi kami loh pengabdi negara, di masalah hierarki loyalitas, respect, diajarkan kami di dalam situ. Dan juga di fisik kami juga ditekan. Makanya waktu saya setelah Diksar itu kan saya sempat datangin GIPS, saya udah kurus banget sih. Iya, aduh. Dia kayak, nih siapa Ghazali kok kurus banget gitu. Seperti itu Miss, dan ini udah berisi lah badan, udah tingkat 4 soalnya. Nah, ini jadi, Ghazali. Ya Miss. Lanjutkan dulu. Jadi yang pertanyaan Miss tadi apakah langsung ke lapangan? Ya kalau bisa dibilang kami langsung ke lapangan Miss. Ke lapangan, tapi di dalam kegiatan lapangan itu juga ada kegiatan kelas seperti itu Miss. Oke. Seperti itu. Bentar, tadi ada yang menarik nih, katanya Ghazali kan ada Diksar AL gitu, UD gitu, itu seperti apa maksudnya? Pendidikan dasarnya, jadi kami integrasi gitu Miss. Pendidikan dasar kan kalau Miss tahu sebenarnya Akademi Polisi ini salah satu akabri pada waktu 2000-an, awal-awal 2000-an. Itu kan ada, tapi setelah itu dipecah. Nah, jadi oleh karena itu semenjak tahun 2015 itu ada kegiatan Diksar, yang mana kegiatan pendidikan dasar itu dilakukan oleh 4 matra seperti itu Miss. Jadi saya ketemu sama Taruna Akmil, Taruna Laut, Taruna Angkatan Udara, saya ketemu semua, kami gabung di situ menjadi satu. Kan kalau Miss di postingan Taruna Akpol itu ada yang mereka pakai baju hijau semua. Penoreng tapi hijau semua, hijau tua gitu. Lagi Diksar Miss. Berarti intinya Akademi Kepolisian itu belajar semua kan ya, harus lautnya iya, udaranya iya ya. Untuk masalah itunya sebenarnya nggak semua Miss, tapi kami dasarnya seperti itu. Dasarnya, I see. Nah, mumpung Miss ingat nih, berarti tadi kan Ghazali bilang ada tes olahraga, fisik dan lain-lain, itu termasuk renang nggak Ghazali? Ya Miss, salah satunya renang. Renang juga ya? Ya, renang itu juga termasuk di dalamnya. Kemarin itu 25 meter kalau nggak salah jarak. Dan waktunya itu 22 detik apa 25 detik, lupa saya. Tapi pokoknya ada perhitungannya juga lah gitu ya. Ada minimumnya juga seperti itu Miss. Nah, sekarang cara seleksinya udah gitu. Tadi Ghazali sempat mention tingkat 4 kan sekarang. Ya, Miss, itu 4.
tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu ditentukan ketika kapan, Ghazali? Eh, jadi di Akpol tuh ada namanya perpangkatan, Miss. Kalau Oke. misalnya terkenal itu namanya hierarki, tingkatan. Nah, jadi untuk tingkat 1, 2, 3 sampai ke 4 itu seperti kayak gini, Miss. Sebenarnya dalam satu tingkatan itu ada 2 semester. Oke. Ada 2 semester. Pada saat kita ingin berjalan dari tahun ke 1 sampai tahun ke 2 itu kita tingkat 1. Mulai masuk dari tahun kedua ke tiga kita tingkat 2, 3 ke 4 tingkat 3, dan 4 sampai ke lulus ini, makanya saya sekarang tingkat 4 seperti itu. Oke, Sudah berarti 3 tahun lebih lah rasanya. tingkat akhir ya berarti ini ya? Ya, tingkat akhir seperti itu. Kalau udah tingkat akhir itu berarti setelah itu apa yang akan dilakukan Ghazali? Untuk tingkat akhir biasanya kami lebih fokus ke dalam skripsi. Jadi kami juga ada skripsi. Oh, oke. Kalau misalnya lingkup pertemanannya gimana, Ghazali? Lingkup pertemanan ketika lagi menjalani akademi polisinya gimana? Untuk lingkup pertemanan beda nih saat kita, kan saya dulu di pondok udah mengenal banyak orang. Hanya lingkup Kalimantan Selatan. Maksudnya masih lingkup Kalimantan lah. Pada saat saya pergi masih juga masih ruang Pulau Kalimantan seperti itu, Miss. Jadi kalau Pulau Kalimantan itu kan lebih bahasanya orang lebih halus, lebih bahasnya lebih ucapannya tuh nggak teriak-teriak seperti itu, Miss. Nah, dan itu saya dari SMP sampai ke SMA kan juga berasrama, Miss. Jadi pas saya masuk ke Akpol itu ada bahasanya ada sedikit tekanan mental lah di saya. Karena kenapa? Saya mulai mengenal sifat-sifat orang yang baru seperti ini. Oke. Ya. Dan juga kan di SMP SMA saya Islamik tuh, sekolah Islamik tuh. Di Akpol saya diajarkan untuk bertoleransi beragama. Jadi saya ngeliat orang Hindu ibadah seperti apa, Katolik ibadah seperti apa, Kristen ibadah seperti apa. Jadi saya belajar untuk toleransi beragama seperti itu. Juga ada dari Pulau Sumatera, seperti kita tahu mungkin sifat-sifat orangnya seperti apa, orang Jawa sifatnya seperti apa, Sulawesi seperti apa, Papua seperti apa. Jadi kita benar-benar bahasnya harus bisa mengontrol diri kita seperti apa kita berteman, karena yang kita temani ini bukan satu sifat aja seperti itu. Kita untuk masalah pertemanan saya bilang harus bisa menyatu dengan mereka dan jangan bisa berbaur lah ya, jangan maunya pertemanan itu harus sesuai kayak karakter aku gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa, Miss. Kalau kayak gitu malah nggak disukain teman-teman akhirnya. Iya, I see. Lalu ini Ghazali, sejauh ini kira-kira hal apa aja nih atau kegiatan apa aja yang paling menyenangkan menurut Ghazali? Kalau dibilang hal yang paling menyenangkan, kalau doktrin di Akpol itu apapun yang kamu lakukan harus selalu senang. Oh, ada doktrinnya juga? Doktrin juga. Jadi apapun yang kamu lakukan kamu harus senang. Karena kenapa katanya? Kenapa kamu harus senang? Satu sisi kamu harus bersyukur katanya. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa seberuntung kamu. Betul. Kamu udah bisa jalan pendidikan di akademi kepolisian, masa kamu nggak bersyukur, masa kamu nggak senang seperti itu, Anis? Ya walaupun di dalam kita juga digenjot fisik, digenjot juga untuk menjadi mental yang tegas. Kalau misalnya itu kan yang menyenangkan, berarti kan doktrinnya itu apapun yang dilakukan harus menyenangkan seberat apapun itu. Nah, ya, sekarang pertanyaannya kegiatan atau hal apa yang paling berat nih? Kan walaupun semuanya menyenangkan, ada yang paling berat nih pasti. Untuk yang paling berat ya, lumrah sih kalau menurut saya. Kadang berat itu kalau misalnya ada kabar orang tua lagi sakit, jadi beban pikir. Betul. Ada masalah kita di Akpol seperti itu, baik masalah dengan senior atau dengan junior. Kan itu hal yang lumrah kalau menurut saya, kalau misalnya ada hal berat seperti itu. Nah, mumpung Ghazali bilang ini tadi ada keluarga sakit, jadi gimana gitu. Setelah dari Ghazali dikirim ke pusat itu untuk melaksanakan akademi,
berapa lama waktu baru bisa bertemu lagi dengan keluarga Ghazali? Sekitar 5 bulan, Mas. Oh, I see. Ya karena kami diksar itu 3 bulan. Sebenarnya bukan diksar sih. Sebenarnya udah nggak ketemu itu semenjak kita dikirim ke pusat. Makanya pas kita lulus itu diberi waktu 5 sampai 6 jam untuk orang tua. Setelah itu kita lanjut lagi pendidikan 3 bulan. Diksar itu. Oh, I see, I see. Diksar itu kebetulan angkatan saya itu nggak langsung cuti, Mas. Jadi kami langsung masuk akpol itu sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Nah, pas sudah selesai itu baru kami kalau nggak salah cuti Natal baru kami balik ke rumah masing-masing. Jadi intinya mental harus kuat banget ya Ghazali ya. Nah, kita sudah melangkah, nasi sudah jadi bubur lah bahasanya kayak gitu, Mas. Ya, betul. Lalu kedepannya Ghazali apa nih rencananya? Kan udah tingkat 4 nih. Iya, Mas. Untuk kedepannya, saya berharap dan saya minta doa dari guru, dari teman, dari adik di kelas, dari kakak kelas. Intinya kalau dunia polisi bisa kita bilang keras, betul loh, Mas. Saya minta doanya aja semoga saya bisa orang yang mana bisa bertukar dengan agama Islam, menjalankan Islamnya. Ya, intinya jangan lupa diri lah sebetulnya. Itu harapan saya. Untuk masalah karir kita mengikuti harus saja. Karena kita tidak bisa memprediksi. Kalau di kepolisian itu ada bilang 5 menit bisa berubah sebetulnya, Mas. Ya. Lalu, sebelum sesi kita berakhir Ghazali, mungkin ada pesan yang mau Ghazali sampaikan ke adik-adik tingkatnya Ghazali yang mungkin mau berjuang seperti Ghazali, dan mungkin penonton juga bisa mungkin disampaikan pesannya Ghazali. Sebelum saya sampai ke pesan, Miss, ada sedikit pengalaman saya ingin saya bagikan kepada adik-adik dari GIPS yang mau masuk kedinasan. Jadi sebenarnya saya dari SMP sampai kelas 2 SMA, bahkan sampai kelas 3, saya pengen banget masuk ke Al-Azhar, Mesir. Ya. Jadi saya situ udah prepare lah, udah ngapalin, udah belajar bahasa Arab, udah ngapalin, udah belajar kitab ini. Namun pada saat itu saya tidak didukung dari orang tua seperti itu, karena orang tua juga ngeliat sikon di daerah sana. Jadi saya waktu itu juga bingung, Miss. Saya bingung nih untuk kemana saya harus melangkah selanjutnya. Akhirnya saya diberi arahan sama kakak kandung saya, kakak kedua saya. Katanya ini masuk akademi polisi aja katanya. 3 tahun aja katanya. Oh, saya 3 tahun. 3 tahun kan dibilangnya. Pokoknya udah saya 3 tahun lumayan, saya lebih dulu dari teman-teman saya. Itu motivasi saya waktu paling awal, Miss. Ya. Dan juga jadi sebenarnya itu tuh udah masuk semester 2, Miss. Kelas 3 semester 2. Dan saya tuh kalau nggak salah seminggu sebelum penutupan pendaftaran baru saya daftar. Sedikit mepet. Dan April baru mulai seleksi kalau nggak salah, April. Bahkan gara-gara saya ngurus berkas waktu itu saya sampai sakit waktu ujian nasional. Sakit 39, berapa gitu panas banget. Nah, tapi alhamdulillah nilai UN saya masih bisa masih mencapai, kan nilai UN itu juga termasuk di administrasi, Miss. Ya, ada batas minimumnya ya, Pak Mas. Ya, kebetulan angkatan saya itu minimal rata-ratanya itu 6,5 apa 6,0 seperti itu. Nah, saya alhamdulillah sampai untuk nilai minimumnya. Alhamdulillah waktu itu, Mas, saudara saya sakit waktu itu. Nah, dan pada saat itu karena arahan kakak saya udah saya bulatin niat karena saya mungkin nggak dapat rezeki. Saya ubah niat ke situ dan saya izin ke orang tua saya. Alhamdulillah, udah coba aja dulu, bismillah kata dia. Insya Allah ridho, kan ridho Allah ridho walidin wasfirullah kisfirul walidain. Allah itu berada di ridho kedua orang tua dan murkanya Allah itu berada di murkanya kedua orang tua. Jadi saya itu bulatin niat saya di situ. Ini Rasulullah udah berkata nggak mungkin biasanya orang tua saya udah ngeridik saya, insya Allah ada jalan seperti itu. Saya coba sampai itu, sampai
seminggu sebelum UN saya itu bolak-balik Miss, 3 kabupaten. Mhm. Kabupaten Tanah Bumbu, bahkan 4 kabupaten. Kabupaten Tanah Bumbu saya di SD, Kabupaten Banjar SMP saya, dan Kabupaten Barito Kuala SMA saya. Jadi saya bolak-balik seperti itu Miss, di Banjarmasin, tapi saya tinggal di Banjarmasin kan. Jadi Kabupaten Banjarmasin sama Barito Kuala. Itu seminggu sebelum UN saya menyempatkan diri untuk menyelesaikan administrasi untuk adik-adik sekalian. Kalau bisa bahasanya prepare lebih dulu daripada saya nanti akhirnya malah berakibat ke UN. UN malah sakit akhirnya. Nah, dan pada saat seleksi mungkin udah takdir saya ya misalnya, karena yang saya lalu ini alhamdulillah saya udah prepare duluan, maksudnya padahal saya semester 2 baru mulai, bahasanya baru mulai niatin ke akpol, tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, hal yang sudah harus kita siapkan di akpol sih udah mulai duluan. Ya. Kan kalau bisa, kalau dibilang dari tingkat 1, karena dari kelas 1, karena kelas 1 kan saya udah ikut silat, bahkan alhamdulillah sampai juara provinsi seperti itu. Dan untuk masalah akademi, alhamdulillah juga saya diberi karunia untuk yang bagus seperti itu. Nah, mungkin hal yang demikian, jadi yang ingin saya sampaikan ke adik-adik sekalian, jangan minder, jangan menyerah, cobalah, karena guru terbaik itu adalah pengalaman. Saat kamu mencoba berbagai pengalaman, mungkin saja dari pengalaman kamu itu kamu menemukan jati dirimu, seperti itu Mas, yang ingin saya sampaikan. Yang disampaikan tadi kan banyak adik-adik minder, udah ngeluh duluan sebelum mereka berjalan, sebelum mereka coba. Kenapa kita nggak nyoba dulu? Contohnya kayak teman saya 3 kali daftar, itu usaha dia tuh, 2 kali gagal, bahkan di Tamtama gagal dia, tapi pas masuk akpol dia berusaha dan dia mencoba, ada rezeki di situ. Bahkan ada juga ada tingkat saya yang sekarang tingkat 2 dia dulu pengen banget masuk IPDN Miss, tapi dia juga nyoba akpol, malah masuk akpol seperti itu loh Miss. Maksudnya kita nggak tahu jalan kita harus mencoba dulu. Kalau kita nyerah sebelum melangkah, bahasanya itu kan hal yang rugi bagi kita kalau aja rezeki kita di situ. Betul. Yang Jadi oke, terima kasih Ghazali. Ini adalah suatu informasi yang berharga banget gitu, karena ini adalah pertanyaan banyak banget ada tingkat kamu yang kebingungan gitu loh, harus apa yang dipersiapkan, harus bagaimana gitu. Dan mungkin yang harus diperhatikan semuanya balance ya Ghazali ya, dari balance fisikmu, kekuatanmu, lalu intelligence-mu, dari akademik itu harus seimbang. Dan satu nih yang paling penting, jangan lupa restu orang tua ya kan, karena tanpa restu orang tua gitu, terkadang tanpa restu orang tua itu kan ibaratnya ada yang bilang nih, restu orang tua juga ada restunya Allah gitu kan. Jadi karena kan orang tua yang sekarang yang ada di hadapan kita gitu, jadi minta restu terlebih dahulu dan insya Allah akan dipermudah jalannya ya. Saya terakhir terus, tapi orang tua saya ridho dan orang tua saya doain saya berhasil, alhamdulillah ada jalan. Betul. Mungkin terima kasih nih untuk Ghazali yang mau meluangkan waktu untuk membagikan semua pengalamannya dan informasinya nih benar-benar berharga banget untuk adik-adik tingkat kamu. Dan mungkin di lain waktu nanti bisa lagi kita sharing lagi seputar kegiatan Ghazali, apalagi kan udah mau lulus nih, akan terjun ke lapangan ya kan. Dan mungkin Ghazali nanti bisa lagi membagikan informasi terbaru, apa perkembangan Ghazali, apa yang dilakukan yang mungkin juga ingin diketahui oleh adik-adik kelasmu dan penonton lain kali. Mohon izin Miss, sedikit untuk tahun pendaftaran kepolisian di tahun 2021, informasi yang saya dapat, tapi belum A1, maksudnya belum A1 itu belum benar sepenuhnya, masih awam seperti itu loh Miss. Ya. Untuk pendaftaran kepolisian sekarang one door Miss, jadi satu pintu. Ya, saat daftar polisi, kalau kamu lulus nilaimu paling tinggi, kamu akan masuk akpol. Kalau di tengah, kamu akan masuk bintara. Kalau nilai rendah, itu ke Tamtama. Tapi ada juga jika kamu gagal ya nggak masuk. Nah, ini bedanya akpol, Tamtama sama bintara apa, Ghazali? Kepangkatan, Miss. Jadi, I see. Ya, kalau misalnya dalam kepolisian itu
Saya tidak menjatuhkan, tapi hanya sekedar membagikan informasi. Ada tingkat paling rendah itu biasanya tamtama, Miss. Gitu. Tamtama itu terbagi jadi beberapa pangkat. Saya lupa berapa ya. Pokoknya terus bintara juga beberapa pangkat. Biasanya bintara itu yang centering 1, centering 2, centering 3, Ya. centering 4. Nah, dan setiap centering ada berapa tahun baru kita bisa naik tingkat. Oke. Terus habis bintara itu, bintara kalau misalnya kita ada lagi nih, misalnya dari bintara mau ke perwira itu ada sekolahannya lagi. Nah tapi kalau untuk akpol itu biasanya langsung jadi perwira seperti itu. Oh, jadi tergantung nilai nih. Tapi fisik nggak diabaikan kan ya? Maksudnya fisik itu yang utama, baru nanti nilai gitu ya? Ya, dan juga untuk informasi lagi, untuk pendaftaran nih, jadi kita jangan terpatok dengan fisik aja, Miss, seperti itu, Miss. Ya, betul. Nah, jadi untuk presentasi kita pendaftaran akpol itu seharusnya saya sampaikan di awal tadi, karena Miss bertanya kan, jadi kita bisa tambah sharing lagi. Ya. Untuk sekedar informasi, jadi jangan terlalu fokus dengan jasmani seperti itu, Miss. Karena ada presentasinya. Waktu angkatan saya itu untuk kesehatan itu 10%, tapi itu yang paling banyak menjatuhkan. Ya. Jasmani itu 20%, psikotes 30%, akademik 40%. Oke, I see. Nah, jadi jangan terlalu berpatokan dengan jasmani, kita harus balance. Betul. Baru tahu juga nih, Miss, maksudnya ada persentasenya. Miss itu dulu mikirnya mungkin kalau udah jatuh ya udah jatuh aja gitu kan di seleksi yang fisik gitu. Ternyata ada persentasenya ya semuanya. Ada presentasinya, Miss. Itu angkatan saya, tapi kita nggak tahu perkembangan selanjutnya seperti apa, Miss. Oke. Berarti yang zamannya Ghazali dulu itu nilai tertinggi, tengah ataupun paling rendah itu berdasarkan nilai setelah dipersentasekan ini ya, Ghazali ya? Maksud saya yang saya sampaikan tadi tahun depan, Miss. Oh, tahun depan, I see. Ya, kalau tahun saya itu, kalau misalnya saya daftar akpol, saya masuk pintu akpol aja seperti itu, Miss. Oh, oke. Daftar bintara, saya masuk ke bintara aja seperti itu, Miss. Jadi saya seleksi buat orang-orang yang pengen masuk bintara aja. Nah, kebetulan saya itu orang-orang yang pengen masuk akpol, akademi kepolisian. Itu kalau nggak salah dari Kalimantan Selatan itu ada 79 orang. Berarti nih siap-siap nih untuk yang berikutnya. Udah one gate gitu kan, sudah satu pintu aja. Ya kan, jadi harus siap-siap gitu. Kan lebih sulit sih kalau saya bilang, tapi jangan nyerah dulu lah intinya. Kali aja rezeki kalian ada seperti itu. Amin. Ada lagi Ghazali yang mau disampaikan mungkin? Mungkin untuk Miss. Oke. Dengan diberikannya pesan tadi dari Ghazali, terima kasih banyak Ghazali sudah bersedia menjadi guest dari Alumni Menjawab. Semoga informasi yang Ghazali bagikan bisa menjadi pemantik dan menjadi awal baru untuk adik-adik kelas Ghazali yang mau terjun ke dunia kepolisian, dan semoga mereka dilancarkan nanti seperti Ghazali sekarang gitu ya. Amin. Terima kasih Ghazali, semoga sukses selalu Ghazali. Siap, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Insya Allah kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang lagi. Insya Allah saya waktu. Amin. Kami selalu nunggu Ghazali nih gitu, mau dengar ceritanya gimana gitu. Siap, Miss. Oke, thank you ya Ghazali ya. Siap, Miss. Mungkin kita bisa say bye-bye dulu ke penonton. See you. Thank you Ghazali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.